Titik latifah. Dalam zikir Thariqah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa Satariyah TQNS ada titik latifah, yang menghubungkan manusia dengan Allah. Titik latifah sendiri berarti titik lembut bercahaya. Setiap zikir, apapun di setiap titik latifah, harus konsentrasi dituliskan lafaz Allah. Bila dilakukan dengan baik, benar dan pas lafaz Allah, di setiap titik latifah, akan menghasilkan cahaya terang, dan cahaya tersebut adalah malaikat, jin siluman bahkan setan. Iblis akan takut dengan manusia, yang memiliki cahaya malaikat. Di setiap titik latifahnya, ada 7 titik latifah dalam TQNS antara lain. 1. Latifah Qalbi, letak di bawah dada kiri, pojok kiri, membersihkan hawa nafsu buruk iblis dan setan, cinta dunia, kafir dan syirik. 2. Latifah Sir, letak di bawah dada kiri sub kanan, dan sejajar bersebelahan Latifah Qalbi, membersihkan sifat pemarah, pembengis, emosi tinggi, dan penaik darah, dan pendendam. 3. Latifah Khafi, letak di bawah dada kanan, sebelah kanan Latifah Sir, dan bersebelahan dengan Latifah Ruh, membersihkan sifat busuk hati, munafik, pendusta, mungkir janji, pengkhianat dan tidak dapat dipercaya. 4. Latifah Ruh, letak di bawah dada kanan, pojok kanan, dan bersebelahan dengan Latifah Khafi, membersihkan sifat tamak, rakus dan bakil. 5. Latifah Akhfa, letak tengah dada membersihkan sifat sombong, takabur, ria, ujub dan sum'ah. 6. Latifah Nafsi, letak tengah dahi jidat, membersihkan sifat suka ngalamun, khayal dan angan-angan. 7. Latifah Kulu Jasad Badan, letak ubun-ubun, otak tengah, membersihkan malas, jahil dan lalai. Keterangan lebih difokuskan kepada zikir pondasi, dan minimal lafaz Allah di dada, atau Latifah Akhfa, karena di dada adalah tempatnya filter dan tameng benteng tubuh dari energi buruk, jin, siluman, setan iblis yang berusaha masuk tubuh. Seseorang, siapapun itu, tidak akan bisa mengendalikan dirinya, atas hatinya, atas jasmaninya, atas ruhnya, karena aruhu min amri robi, ruh itu urusannya Allah, hati itu urusannya Allah, ruh itu urusannya Allah. Dalam diri manusia itu ada 7 latifah, sebagaimana ada pintu 7 langit. Latifah itu adalah Latifah Qalbi, Latifah Sir, Latifah Khafi, Latifah Akhfa, Latifah Ruh, Latifah Nafsi, dan Latifah Kulu Badan. Kalau manusia itu membersihkan latifah dalam tubuhnya, maka sama saja dia membersihkan diri dari 7 kekotoran, yang menjadi sebab tertolaknya amal, sampai menembus 7 langit. Dengan sendirinya, kalau 7 latifahnya bersih dari sifat tercela, maka sama saja dia telah membuka 7 pintu langit. Ini sebenarnya teori sangat sederhana, tapi mungkin jarang orang yang berpikir ke sana. Jika 7 latifah kita terbuka, bersih dari batu dan kekotoran yang menutup sumur Fadzilah, maka air Fadzilah dari Allah akan memancar tanpa harus kita mengupayakan agar air keluar. Sebagaimana sumur yang telah ketemu sumbernya, yang ada 7, sumur itu akan menyumber terus tanpa kita mengupayakan agar airnya keluar. Nah, saat pembersihan dan penggalian 7 pintu, dan saat pembersihan soal ruhani, itu jelas bukan urusan kita, atau alat penyedot debu dari manapun, juga bukan urusan cleaning service manapun. Tak ada pembersih atau sabun apapun yang bisa membersihkan. Tak bisa itu dilakukan manusia, kecuali oleh Allah yang bisa membolak-balikkan hati, penguasa alam ruh, alam sir dan akhfa. Maka tak ada solusi paling cerdas melebihi solusi mendekatkan Sang Maha Membersihkan, yaitu Allah, agar ruh kita, kolbu kita, dibersihkan, dan pendekatan itu dengan memperbanyak zikir mengingatnya, sebab Allah itu beda dengan makhluk. Dia tak butuh disogok, atau membutuhkan makanan enak, atau diberi kiriman paket parsel, agar kita menjadi dekat, tapi dia didekati dengan pendekatan kehambaan kita, maunya kita menghamba, mengingatnya, dalam tidur, duduk, berdiri, menunjukkan kecintaan kita. Jadi, jika satu saja latifah kita terbuka, maka akan mengucur kekuatan dari Allah ke tubuh kita. Dari lubang latifah itu, loh bagaimana kok bisa di dalam tubuh kita, yang tidak beda dengan kita gali tanah kok, tanah lantas ada airnya. Seperti matahari yang mengeluarkan energi, mengeluarkan cahaya, menerangi jagat. Kita tak percaya juga matahari tetap akan menerangi jagat, tak menunggu kita percaya dulu, baru matahari itu akan menerangi jagat.
Akal kita tak sampai dari mana keluarnya, energi matahari, tetap saja matahari akan menerangi jagat, dan tak habis energinya, walau dipakai oleh orang seluruh dunia. Yang kutulis juga, tidak ingin dan sama sekali, tak ada maksud agar siapapun, supaya percaya dengan ceritaku, dan penulisanku, juga tak menunggu orang percaya, baru aku menulisnya. Ketika latifah itu sudah terbuka, maka dengan sendirinya, jika dikonsentrasikan, akan mengalir kekuatan dari Allah, dan itu bisa dites dan dibuktikan. Ketika ada jin merasuk ke tubuh seseorang, atau orang kerasukan, dan dipegangi banyak orang, jin itu akan mementalkan siapa saja yang memegangnya, maka cukup dengan seorang, yang latifahnya terbuka itu, menempelkan jarinya, ke orang yang kerasukan itu. Maka jin di dalam tubuh orang itu, akan tak punya daya, seperti ditindih sebuah gunung, padahal hanya ditempeli jari. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya, dan siapa saja bisa mempraktekkannya, jika sudah tertembusi latifahnya. Lalu, bagaimana tanda seseorang itu, tertembusi latifahnya, yaitu, ketika dia mengkonsentrasikan, zikir pada titik latifah. Maka, akan merasa ada aliran dingin, dari titik latifah itu, mengaliri seluruh urat di tubuh, seperti layaknya, bendungan yang dibuka, dan airnya mengaliri parit dan sungai-sungai. Bahkan bukan hanya itu, saat kita konsentrasikan titik latifah, dengan zikir yang biasa kita zikirkan, maka, jika ada jin yang merasuk pada seseorang, nantinya tak akan tahan melihat wajah kita, atau dada kita, karena pancaran nur ilahi, yang menyelimuti kita, jadi bukan kita yang sakti sampai jin takut, tapi karena nur ilahi yang memancar, itulah yang membuat jin takut. Ingat, ini bisa dilakukan siapa saja, jadi jangan sekali-kali beranggapan, saya hebat, wong murid saya juga, banyak yang bisa. Kita hanya perlu memproses diri, dengan cara yang benar, dengan amaliyah yang benar, sehingga menghasilkan hasil yang benar, dan bermanfaat. Jadi tak ada sakti atau hebat, yang sakti dan hebat hanya Allah. Semoga tetap istiqomah menjalankan amaliyah.